Film ini bercerita tentang seorang pria dengan profesi sebagai guru paruh waktu yang mengajar musik pada salah satu SMP di kota New York. Pria tersebut bernama Joe Gardner. Ia sangat mahir bermain piano, terobsesi pada musik jazz, dan ingin menjadi pianis profesional. Film ini dibuka dengan Joe yang sedang mengajar musik di sekolah dengan anak-anak yang cukup kacau saat bermain musik. Namun dari sekian banyaknya anak yang kacau, terdapat satu anak yang memainkan dengan baik. Anak tersebut bernama Connie. Ia berbakat memainkan trombon. Namun di tengah-tengah ia tenggelam memainkan trombonnya, teman-temannya malah menertawakannya. Lalu seketika Connie berhenti bermain. Joe berkata kepada murid-muridnya bahwa tenggelam dalam musik adalah hal yang baik. Ia mulai menceritakan masa kecilnya di mana ia dibawa ke klub jazz oleh ayahnya dan saat itu ia jatuh cinta dengan musik jazz. Joe mulai memainkan piano dan terlihat murid-muridnya mulai terkesima. Ia juga mengatakan bahwa musik adalah bahasa keduanya dan ia dilahirkan untuk tampil. Lalu seorang wanita yang merupakan kepala sekolah mengetuk pintu dan memanggil Joe. Ia mendapat kabar bahwa ia diterima sebagai guru tetap untuk mengajar musik di sekolah tersebut. Namun Joe tidak terlihat bahagia dengan kabar tersebut. Selesai mengajar, Joe mengunjungi ibunya yang merupakan pemilik toko penjahit. Ibunya sangat senang mendengar kabar dari Joe yang mendapatkan pekerjaan tetap. Ia menyuruh Joe untuk menerima pekerjaan tersebut. Namun Joe sepertinya memiliki rencana lain. Beberapa saat kemudian, ia mendapat telepon dari seorang pria bernama Curly yang pernah menjadi muridnya di masa SMP. Di sini ia diminta oleh Curly untuk mengisi posisi pianis di pentas musik Dorothy Williams. Mendengar kabar tersebut, Joe sangat senang memiliki kesempatan untuk tampil di pentas musik Dorothy yang terkenal. Setelah itu, Joe langsung berlari ke tempat Dorothy untuk mendapatkan posisi tersebut. Saat sampai di sana, Curly yang merupakan pemain drum langsung menyambutnya. Saat masuk, Joe terkesima melihat Dorothy yang sedang memainkan saksofon. Curly lalu memperkenalkan Joe pada Dorothy. Awalnya, Dorothy meremehkan Joe yang merupakan seorang guru musik SMP. Dorothy langsung menyuruh Joe untuk memainkan piano dengan anggota bandnya. Joe memainkan piano dengan sangat baik dan semua anggota band sangat terpukau olehnya. Dorothy pun langsung menyuruh Joe untuk kembali besok pukul 5 sore untuk persiapan dan tampil pada pukul 9 malam. Dorothy berpesan kepada Joe agar menggunakan pakaian terbaiknya untuk tampil. Dari sini, kita bisa melihat jika Dorothy cukup memperhatikan penampilan anggota bandnya. Joe sangat senang. Saking senangnya, dalam perjalanan pulang, ia beberapa kali hampir kecelakaan dan akhirnya ia pun kecelakaan juga. Ia terjatuh dalam lubang dan koma. Di sini, jiwa Joe berpindah ke alam lain dan harusnya ia bergabung dalam The Great Beyond, di mana sebuah tempat kembalinya orang-orang yang sudah mati. Namun Joe menolaknya dan berlari ke arah yang berlawanan. Joe pun berhasil melarikan diri dan terjatuh melewati beberapa dimensi lalu berakhir pada sebuah tempat yang bernama The Great Before. Ini adalah tempat yang berlawanan dengan The Great Beyond. The Great Before adalah tempat di mana sebelum kehidupan dimulai. Di sana Joe bertemu dengan entitas yang mengurus alam tersebut. Ia bernama Jerry. Jerry bertugas memberi jiwa-jiwa yang belum lahir sebuah kepribadian dan memberi inspirasi kepada mereka. Di sana Joe dianggap seorang mentor oleh Jerry, di mana tugas mentor adalah untuk membantu jiwa-jiwa yang belum lahir untuk menemukan spark. Spark adalah bakat atau ketertarikan akan sesuatu dan merupakan tahap akhir untuk melengkapi Earth Pass. Salah satu syarat untuk bisa turun ke bumi adalah Earth Pass. Tandanya jiwa tersebut sudah siap untuk hidup dan lahir di bumi. Earth Pass ini sama aja kayak paspor untuk ke bumi. Saat Jerry mengantar Joe berkeliling, Joe melihat portal ke bumi. Ia beberapa kali berusaha melompat dan turun ke bumi. Namun ia gagal karena tidak memiliki Earth Pass. Karena itu, ia memilih untuk menjadi mentor dan mencari cara agar bisa kembali ke bumi. Di sisi lain, entitas bernama Terry yang mengurus The Great Beyond mengetahui ada salah satu jiwa yang melarikan diri. Ia lalu melihat semua catatan yang ada dan mencari tahu siapa yang mencurangi kematian.
Dalam tugasnya sebagai mentor, Joe mendapat seorang murid yang paling bermasalah dan tidak mau turun ke bumi. Murid tersebut bernama 22. Sudah banyak mentor yang mencoba membimbingnya, namun gagal dan malah membenci 22. Dari sini kita bisa tahu jika 22 adalah murid yang paling nakal dan tidak naik-naik kelas, karena nomor yang ia punya adalah nomor paling kecil dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang memiliki nomor dengan angka yang jutaan. Di sini Joe berencana untuk melengkapi Earth Pass milik 22, lalu menggunakannya untuk turun ke bumi dan menggapai cita-citanya yang sudah di depan mata. Singkat cerita, Joe dan 22 masuk ke dalam memori Joe dan melihat perjalanan hidup Joe yang sangat menyedihkan dan penuh kegagalan. Joe pun menceritakan masalahnya kepada 22. 22 yang tidak menginginkan kehidupan di bumi, malah ingin membantu Joe agar bisa kembali hidup di bumi. Mereka berdua berusaha melengkapi Earth Pass milik 22. Namun 22 sepertinya tidak menyukai apapun yang ia temui. Para jiwa yang lain sudah menemukan spark mereka. Mereka telah menemukan bakat atau ketertarikan mereka terhadap sesuatu. Ada yang suka bermain bola, ada yang suka bermain basket, ada yang suka memanah. Namun 22 tidak pernah menemukan bakatnya, tidak menemukan sparknya. Di sini, jika mereka sudah menemukan bakat atau spark atau ketertarikan mereka terhadap sesuatu, mereka sudah melengkapi Earth Pass mereka. Ya sama aja kayak persyaratan untuk turun ke bumi. Karena tidak menemukan sparknya, akhirnya 22 memiliki ide untuk menemui temannya di sebuah zona antara dunia fisik dan dunia spiritual. Dalam dunia tersebut, jiwa-jiwa hidup dalam zona mereka dan ada juga jiwa yang tersesat. Ini sama aja kayak orang-orang yang hidup di bumi, namun jiwanya ada di zona tersebut. Makanya namanya zona antara dunia fisik dan spiritual. Teman-teman 22 yang akan membantu mereka adalah Moonwind, Windstar, dan Denstar. Mereka adalah kumpulan pemandu spiritual yang merupakan orang yang masih hidup di bumi, namun bisa dengan bebas pergi ke dunia para jiwa. Mereka memiliki kemampuan ritual untuk memurnikan jiwa yang tersesat dan dapat mengembalikan jiwa yang masih hidup seperti Joe. Singkat cerita, mereka menyuruh Joe bermeditasi agar terkoneksi dengan tubuhnya. Ketika berhasil menemukan tubuhnya, Joe terburu-buru ingin masuk ke dalamnya dan malah menyenggol 22, sehingga mereka berdua ikut terjatuh ke dalam portal tersebut. Namun yang terjadi adalah Joe masuk ke dalam tubuh kucing dan 22 masuk ke dalam tubuh Joe. Mereka berdua kemudian melarikan diri dari rumah sakit dan berencana menemui Moonwind untuk memperbaiki keadaan. Singkat cerita, 22 shock dengan keramaian kota New York, lalu marah dan lapar. Kemudian Joe memberikan pizza dan 22 sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya 22 merasakan makanan, karena sebelumnya di dunia para jiwa, mereka tidak dapat merasakan apapun seperti makan, bersentuhan, dan lain-lain. Mereka akhirnya menemukan Moonwind, namun ritual pemindahannya hanya bisa dilakukan pada 6:30 malam. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke apartemen Joe. Namun, dalam perjalanan, Joe yang berantakan bertemu dengan Dorothy. Dorothy yang kaget dengan penampilan Joe yang seperti orang gila, lalu berniat untuk menggantikan Joe dengan pianis lain. Namun Curly menyuruh Joe untuk tetap datang lebih awal dengan pakaian terbaiknya. Ketika di apartemen, Connie murid Joe datang dan ingin mengembalikan alat musik, lalu ingin berhenti bermain musik. Namun 22 berhasil meyakinkan Connie untuk tetap melakukan apa yang ia sukai. 22 cukup bijak saat berhadapan dengan masalah hidup orang lain, dan Connie terlihat menyukai 22 dibandingkan dengan kepribadian Joe. Setelah Connie pulang, mereka memperbaiki penampilan Joe agar dapat tampil di pentas musik Dorothy. Namun, rambut Joe menjadi sangat buruk akibat tangan kucing Joe. Mereka lalu pergi ke barbershop yang merupakan teman Joe untuk memperbaiki rambutnya. Di sana adalah pertama kalinya 22 bersosialisasi dengan orang-orang. Namun, ia berhasil membuat semua orang menyukai Joe. Sebelumnya,
Joe tidak pintar bersosialisasi karena yang ada di otaknya hanyalah musik jazz. Di sisi lain, Terry berhasil menemukan identitas Joe yang seharusnya telah mati. Ia lalu turun ke bumi dan ingin menjemput Joe untuk kembali ke alam kematian atau The Great Beyond. Dalam perjalanannya ke tempat Dorothy, terlihat 22 menikmati perjalanan dan bermain-main hingga akhirnya celana Joe yang sudah ketat menjadi sobek. Mereka tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan pada ibu Joe. Namun sesampainya di sana, ibu Joe terlihat sangat marah dengan pilihan Joe yang ingin menjadi musisi. Ini semua karena ayah Joe yang juga adalah seorang musisi namun tidak sukses. Ia berusaha meyakinkan ibunya tentang impiannya hingga akhirnya ibunya pun luluh dan memberikan ia setelan terbaik milik ayahnya untuk tampil. Joe dan 22 kemudian berangkat ke tempat Dorothy dan sampai di sana, Moonwind bersiap melakukan ritual agar Joe kembali ke tubuhnya dan 22 kembali ke The Great Before. Namun terlihat 22 mulai menyukai kehidupan dan menemukan makna hidup tersendiri baginya. Ia tidak memiliki bakat apapun yang spesifik, namun ia mulai menyukai kehidupan di bumi dan berencana menemukan spark atau bakatnya. Tiba saat ritual dimulai, 22 menolaknya dan melarikan diri. Joe kemudian mengejarnya hingga akhirnya Terry menemukan mereka berdua dan membuka portal, kemudian mereka terkirim ke The Great Before. Di sana mereka bertengkar dan terlihat 22 sudah memiliki Earth Pass. Ia tidak tahu apa yang mengisinya. Terry kemudian meminta Joe untuk bergabung dengan The Great Beyond. Namun, para Jerry membujuk Terry agar Joe bisa mengantar 22 ke Earth Portal agar terlahir sebagai manusia. Namun sesampainya di Earth Portal, 22 terlihat kesal pada Joe dan melempar Earth Pass-nya pada Joe kemudian kabur. Di sini, walaupun 22 sangat ingin hidup, ia tetap menepati janjinya pada Joe. Joe kemudian bertanya kepada Jerry apa yang mengisi Earth Pass milik 22, apa sparknya dan apa tujuan hidupnya. Kemudian Jerry menjawab, spark bukanlah tujuan hidup para jiwa. Tujuan hidup adalah makna hidup. Di sini Joe menganggap Jerry salah karena selama ini ia menganggap tujuan hidupnya adalah menjadi seorang musisi. Joe kemudian turun ke bumi dengan Earth Pass milik 22 untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang musisi. Di sisi lain, 22 terlihat sangat sedih dan pergi ke zona antara kehidupan dan spiritual. Di sana, 22 mulai menjadi jiwa yang tersesat. Joe yang telah kembali, kemudian meyakinkan Dorothy agar ia tetap tampil karena tujuan hidupnya adalah bermain musik. Kemudian Dorothy memberikan ia kesempatan untuk tampil. Joe pun tampil bersama band Dorothy dengan sangat baik dan memeriahkan pentas musik tersebut. Dorothy kemudian menerima Joe sebagai anggota bandnya. Joe akhirnya meraih mimpinya, namun ia terlihat bingung dan tidak bahagia. Ia kemudian kembali ke apartemennya dan termenung di depan piano. Joe mengambil barang-barang milik 22 dan kemudian memainkan piano sambil memandangi barang-barang tersebut. Ia melihat memori 22 dalam dirinya dan mengenang semua perjalanan hidupnya sendiri dari kecil hingga dewasa. Ia lalu menyadari makna kehidupannya sendiri dan mengerti apa yang telah dirasakan oleh 22. Joe lalu terhubung dengan dunia spiritualnya dan kemudian berpindah ke zona fisik dan spiritual. Ia bertemu dengan Moonwind dan berencana menemukan 22 untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka menemukan 22 yang sudah menjadi jiwa yang tersesat. Mereka berusaha menangkapnya, namun 22 memberontak dan menyebabkan kapal Moonwind tenggelam bersama Moonwind. Hal ini menyebabkan Joe harus mengembalikan 22 sendirian. Joe mengejar 22 hingga ke The Great Before. Di sini kita menjadi tahu jika sebenarnya 22 dari awal tidak membenci kehidupan di bumi. Ia membenci dirinya sendiri yang gagal mengisi Earth Pass dan semua mentor yang pernah membimbingnya meracuni pikirannya, hingga ia tidak pernah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya.
Joe kemudian melewati semua bayangan penderitaan 22 dan berhasil mengembalikannya. Joe meyakinkan 22 bahwa ia sudah siap untuk terlahir di bumi. Earth Pass bukanlah tentang bakat atau spark. Earth Pass akan terisi dengan sendirinya ketika kita sudah siap untuk hidup. 22 kemudian kembali ke wujud jiwanya, namun ia takut untuk melewati portal ke bumi, dan jika ia menggunakan Earth Pass-nya, artinya Joe akan mati. Joe kemudian mengikhlaskan jika ia akan mati karena ia telah menemukan makna kehidupannya. Kemudian, Joe mengantar 22 dengan melompat bersama ke dalam portal menuju bumi. Joe berkata ia akan mengantar 22 sejauh yang ia bisa. 22 sangat senang karena akhirnya ia akan terlahir di bumi. Di tengah perjalanan, 22 yang awalnya senang merasa sedih karena harus berpisah dengan Joe. Mereka akhirnya berpisah karena Earth Pass milik 22 menariknya ke belahan bumi tempat ia akan lahir. Selesai mengantar 22, Joe kemudian langsung terkirim ke dunia kematian atau The Great Beyond. Ia sudah siap bergabung, namun Jerry datang untuk berterima kasih. Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk menginspirasi, namun justru ia terinspirasi oleh Joe dan 22. Jerry kemudian memberi Joe kesempatan untuk kembali hidup di bumi. Sebelum melewati portal ke bumi, ia berkata kepada Jerry bahwa tujuan hidupnya bukan lagi tentang obsesi dan cita-cita. Joe hanya akan menjalani hidupnya yang berharga setiap menitnya. Film ini ditutup dengan wajah Joe yang penuh syukur melangkah keluar untuk memulai kehidupannya yang lebih bermakna. Soul merupakan contoh film dengan cerita yang unik dan mendalam tentang nilai hidup. Jika film kebanyakan bercerita tentang obsesi yang luar biasa, di mana orang-orang mengejar cita-cita hingga mereka hancur dan berhasil, Soul justru sebaliknya. Soul justru mewakili mereka yang tidak berbakat dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas seperti 22. Mereka hanya menjalani kehidupan dengan makna yang bijak dan penuh syukur. Dari film ini, kita bisa belajar hal yang berharga dalam kehidupan, bahwa hidup bukan hanya soal obsesi dan cita-cita. Orang yang terlalu terobsesi akan sesuatu justru salah memaknai tujuan hidup dan hasilnya mereka menjadi tersesat dan tidak bahagia. Kita hanya perlu menjalani kehidupan dengan porsi yang sudah kita miliki dan memaknainya dengan bijak. Ini adalah pandangan unik dari karakter 22, di mana ia mendapat banyak mentor hebat, namun ia justru dirusak oleh para mentornya yang memiliki obsesi yang luar biasa. Hingga akhirnya Joe muncul, namun sebenarnya Joe tidak pernah menjadi mentor 22. Pria yang berprofesi sebagai guru tersebut justru yang mendapat pelajaran tentang makna kehidupan dari jiwa yang tidak pernah terlahir ke bumi. Ini menjelaskan bahwa 22 adalah mentor dari Joe. Oke guys, waktunya gue pamit. Jangan lupa bersyukur dan hargai kehidupan kalian dengan bijak.